Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat tinggal nalatai salam sujud karendem balempang. Nah kawan Paris sama dia yang menyukai banget dan itu Nyai Dewi Rantian Intan. Sekarang saya datang lagi di vlog saya. Sekarang saya lagi kedatangan tamu yang pengen cerita-cerita, yang pengen membahas tentang leluhur. Dia merasa ada sesuatu yang sangat spesial di diri dia. Nama dia Daniel. Berasal dari? Saya dari Padang, Bunda. Oh, dari Padang. Iya, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dia pengen sekali tahu apakah dia dibantu dengan leluhur ataukah ini hanya pemikiran dia saja, atau ini hanya sugesti dia saja. Iya, benar. Apakah ini memang ada penolong yang lain seperti itu? Sekarang saya mau tanya, Mas Daniel lahir tanggal 5 itu kayu. Maret berarti 3 ayat. 95 berarti kayu. Berarti kayu, air, kayu. Berarti kayu, air pun kehidupan. Jawaban saya, yang saya lihat Mas Daniel memang ada yang menemani seperti leluhur. Itu yang saya lihat seperti itu. Iya, Bunda. Apa yang terjadi dengan Mas Daniel yang Mas Daniel rasakan? Oke, gini Bunda, saya cerita waktu saya kecil, saya tuh kayak berasa spesial aja gitu, Bunda. Dari keluarga, saya punya banyak sepupu, adik juga, kakak juga. Tapi saya tuh berasa kayak selalu dipuji dari tante saya, dari paman saya gitu loh, Bunda. Atau mungkin karena itu kebetulan, saya nggak tahu juga gitu. Dan juga semakin kesini, semakin dewasa, sama rantau, saya tuh kayak selalu mendapatkan bantuan. Saya merasa kayak selalu dibantu gitu, Bunda. Contoh saya lagi naik motor, yang tadi mau jatuh kayak nggak jadi jatuh gitu loh, Bunda. Nah gitu. Ya, itu biasanya itu kamu mempunyai pendamping, kodam pendamping bisa. Tapi yang saya lihat adalah leluhur kalian. Saya melihat kamu punya leluhur. Leluhur kamu seperti dulunya seorang yang punya kesaktian. Iya. Yang saya lihat seorang juara di tempat kalian. Bukan juara pencaksilat atau juara apa, bukan. Tapi dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi di daerah kami. Maaf nih sahabat saya, tinggal saya gak mendengar karena dia punya leluhur hadir. Leluhur kamu ada, dan dia selalu menemani kamu, selalu menjaga kamu. Yang saya lihat seperti itu. Kadang-kadang kalau kamu mau terjadi sesuatu, dia selalu melakukan komunikasi dengan kamu melalui mimpi. Biasanya akan ada terjadi sesuatu tapi kamu mimpi dulu. Kadang-kadang saat kamu selesai mimpi 2-3 hari, kamu kadang-kadang merasa kayaknya saya pernah terjadi seperti ini. Apa di dalam mimpi, apa ini pernah terjadi di masa lalu? Kadang-kadang ada nggak di dalam sadar kamu seperti itu? Saya sering dijavu, Bunda. Seperti itu. Dan memang saya di kampung itu, Bunda, keluarga saya tuh kayak kalau di daerah saya itu ya Padang, itu kayak pucuk adat. Maksudnya itu kayak orang terpandang lah. Maksudnya datuk, kalau Bunda tahu itu di daerah Padang Sumatera Barat itu namanya datuk gitu. Itu makanya saya katakan tadi, Mas Daniel, kayak juara itu jadi seperti orang yang sangat terpandang di daerah kalian. Jadi gini, dia punya power. Iya. Jadi tidak ada orang-orang di tempat daerah kamu ya di bawah dari tahta. Iya, itu benar sekali, Bunda. Itu yang saya lihat. Makanya saya bilang bukan juara perang atau juara bertengkar, bukan, tapi punya sesuatu kelebihan, mempunyai sesuatu ekstra yang sangat luar biasa di kampung kalian. Itu yang saya lihat. Kadang-kadang dia akan hadir melakukan lewat mimpi. Pernah nggak terjadi mimpi? Kalau kamu akan ada masalah ini, kamu dimimpikan dulu, akan kayak ada sesuatu seperti itu. Sering sekali, Bunda. Sering? Iya. Itu biasanya dia berkomunikasi kamu dan kamu berbicara dengan kamu melewati mimpi biasanya. Karena Mas Daniel masih belum bisa menembus untuk melihat dia. Iya, makanya saya penasaran, Bunda.
saya sebenarnya pengen berkomunikasi sama leluhur saya gitu loh. Dan juga sewaktu saya ibadah, sholat gitu, saya selalu mendoakan leluhur saya begitu ya Bunda. Iya. Sebenarnya saya pengen berkomunikasi, saya penasaran gitu loh. Oh iya. Begini. Gimana itu Bunda kira-kira? Mas Daniel, itu kita bisa melakukan itu. Sebenarnya paling gampang. Mas Daniel harus puasa, mutih dulu 3 hari. Iya. Ambil nasi, genggam segi, ambil nasi, kepal kenceng ya, kepalnya kenceng, jangan kepal begini. Kalau kepal begini bukan mutih namanya, itu lapar. Kalau kepal kecil sekali, dia kepal begini, biasanya cuma segini. Nasinya itu kamu ambil air segelas, niatkan, saya berpuasa putih ini untuk membersihkan badan saya, dan saya pengen berkomunikasi dengan leluhur saya. Iya, benar. Selama 3 hari selesai, 1 minggu tidak boleh makanan bernyawa, tidak boleh makan yang ada nyawanya, daging, ayam, pokoknya ada nyawa, ikan tidak boleh. Semua makanlah sayur-sayuran, seperti itu. Nah nanti ambil daun, pas hari Jumat, saya kasih tahu hari Jumat, ambil daun yang jatuh tidak boleh tengkurap. Berarti daun yang jatuh telentang. Iya. Seandainya daun nangka kan pasti ada yang jatuh yang tengkurap. Tapi ambil daun jatuh yang telentang. Daun jatuh telentang ini kamu simpan, selipkan di bantal. Daun apa aja ya Bunda? Daun apa aja. Iya. Daun apa aja. Tapi tidak boleh terlungkup, tapi harus telentang. Waktu kamu ambil, setelah kamu 1 minggu tadi selesai mutih, vegetarian, baru kamu ambil daun itu. Kamu harus jalan ya, tidak boleh kamu naik motor mencari daun itu, enggak. Kamu jalan aja. Pasti dia akan ada jatuh nanti. Nah jatuh di depan kamu itu kamu ambil. Itu tanda. Tidak boleh kamu ambil, saya cari daun yang jatuh yang telentang begitu, langsung telentang kamu ambil. Kamu jalan aja. Kamu jalan sambil jalan, pasti akan ada daun yang jatuh. Daun yang jatuh itu dia menandakan buat kamu bahwa itu boleh kamu ambil, dan itu kamu bawa tidur. Biasanya dia akan menemui kamu lewat mimpi itu. Iya Bunda, saya ada satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira leluhur saya itu bisa pergi meninggalkan saya nggak sih Bunda? Jawaban saya, leluhur kita tidak akan bisa meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita. Tapi leluhur kita akan menjauh bila mana perilaku kita tidak bagus, ibadah kita tidak bagus, atau yang dia larang, atau pantangan, dia akan menjauh. Tidak hilang, tapi dia akan menjauh, tapi memantau. Tapi bila mana kamu memanggil dia, bantu saya, dia akan datang. Seperti itu. Terus Bunda, kenapa mesti saya yang diikutin atau yang dijaga gitu? Kenapa bukan saudara saya yang lain gitu? Nah, seperti ini. Karena orang yang didatengin oleh leluhur kita itu orang yang dipilih sama mereka. Biasanya dia punya energi, dia punya link, dia punya energi yang sama atau perilaku yang sama, sifat. Iya. Kamu orangnya perasa. Setelah itu kamu orangnya sangat berwibawa di saat berbicara dengan siapapun. Kamu tidak mau terlalu banyak bicara dengan orang bila mana itu tidak bersangkutan dengan kamu. Karena saya lihat leluhur kamu ini orangnya pendiam. Yang saya lihat kamu orangnya pendiam. Iya, benar sekali Bunda. Kadang-kadang kamu kalau berbicara dengan orang, kalau orang itu tidak kenal dengan kamu, orang baru, kamu tidak akan bisa berbicara. Saya cuek memang. Kamu cuek. Iya. Seperti itulah leluhur kamu. Orangnya di bawah, cuek, tidak mau tahu urusan orang. Seperti itu, makanya dia mengambil ciri khas seperti kamu. Tidak seperti keluarga kamu yang lain. Semua berbicara. Karena yang agak kalem hanya kamu. Yang saya lihat seperti itu. Ada lagi nggak? Ada lagi yang Mas Daniel mau bicara, Mas Daniel mau tanyakan dengan saya. Saya rasa cukup itu aja sih Bunda. Iya. Ya, ini sahabat saya. Ini saya memberi sedikit ilmu.
satu persatu ilmu yang saya berikan. Tidak perlu kita bertapa dimanapun, tidak perlu kita kemana. Dengan cara ini pun kita bisa ketemu dengan leluhur kita. Biasanya itu leluhur asli kita yang akan ketemu. Bukan kodam di tempat kita bertapa. Seandainya kita bertapa di pohon mana, kodam itu yang datang ke ketemu. Tapi bila mana kamu melakukan ritual yang seperti yang saya bicarakan seperti ini, yang saya arahkan, itu akan leluhur kalian yang datang. Kok Nyai harus pakai daun? Kok dia jatuh? Nanti dia akan memetik daun itu untuk menandakan bahwa dia akan berkomunikasi dengan kamu di alam tidur kamu. Kenapa? Kok jangan-jangan nih Nyai yang jatuh makhluk halus yang di dekat pohon atau apa? Jawaban saya tidak. Karena kamu sudah melakukan ritual seperti itu tadi untuk bertemu dengan leluhur kamu. Biasanya yang memetik daun itu bukan makhluk astral penjaga pohon ataupun apapun, tapi itu biasanya leluhur kamu yang memetik daun, menandakan buat kamu supaya kamu ambil daun itu dan untuk membawa di dalam mimpi kamu. Seperti itu. Oh ya Bunda, terakhir, biasanya kita yang diikuti leluhur itu suka dikasih sesuatu nggak sih Bunda? Oh ya, kadang-kadang leluhur kita bisa memberi kita sesuatu. Bila mana kalau kamu melakukan ritual seperti yang saya katakan tadi, biasanya dia bisa lewat mimpi memberikan kamu, atau dia bisa bertemu dengan kamu berhadap-hadapan. Iya. Pasti akan ada sesuatu, dia biasanya akan kasih ilmu, atau akan dia kasih barang pusaka. Barang pusaka itu untuk apa? Itu untuk link, untuk media kamu untuk berkomunikasi dengan dia. Pusaka itu yang selalu kamu pegang dia, berarti dia selalu dekat dengan kamu untuk menjaga kamu. Tapi ini leluhur, ini bukan kodam. Yang saya lihat ini leluhur, tapi bukan kodam penjaga leluhur kamu, bukan. Tapi ini yang saya lihat leluhur kamu. Yang saya lihat kamu punya leluhur dulu, seorang yang sakti juga, dan dia mukso. Apa itu Bunda mukso? Apa itu? Mukso itu orang yang hilang begitu saja. Tidak ada makam, tidak ada kuburan, tidak ada badan, tidak ada raja, dan dia hilang. Masuk ke alam jin. Saya lihat seperti itu. Seperti harimau gitu bukan Bunda? Betul. Oh, okay. Yang saya lihat, dia harimau, tapi berkepala manusia. Minta maaf, bukannya apa, itu yang saya lihat. Tapi itu, dia bisa berubah jadi manusia. Yang saya lihat, kamu punya leluhur sangat sakti. Karena kesaktian dia, saya tidak tahu. Dia ada berjanji apa ilmu dulu. Jadi dia masuk ke alam jin. Akhirnya dia mukso, jadi ke alam jin. Seperti itu. Dan dia masih ada. Dan dia bisa dan dia selalu menjaga. Karena dia ada janji dengan waktu dia saya lihat ada perjanjian. Saya tidak tahu perjanjian apa yang dia bicarakan di saat dia bertapa. Saya tidak mengerti. Itu sahabat saya. Itu Mas Daniel yang saya lihat yang ada di bentuknya yang ada penjaga Mas Daniel. Iya. Itu sahabat saya, sharing saya dengan Mas Daniel masalah leluhur. Yang saya lihat dia memang punya pendamping, memang badannya seperti harimau, tapi berkepala manusia, tapi bisa berubah jadi manusia. Utuhnya seperti itu. Itu yang saya lihat. Tapi karena dia ada satu ilmu yang dia pakai, makanya bisa berubah itu. Tapi kadang-kadang dia bisa memberi tanda untuk kalian di rumah Mas Daniel. Itu yang saya lihat. Iya benar sekali. Dia biasanya ada kasih tanda buat keluarga kalian di rumah. Biasanya ada tanda, ada bunyi. Ada tanda, ada bunyi. Apalagi di dulu. Mungkin kalau kalian heningkan sedikit rumah kalian, matikan lampu, hanya nyalakan lilin atau apa, gelapkan di kampung ya. Pasti akan ada tanda dia. Karena memang juga Bunda ya, ibu saya udah meninggal ya. Biasanya tuh di rumah adat kita itu kalau keluarga kita ada yang meninggal, itu selalu didatangin kata nenek saya dulu selalu didatangin harimau katanya begitu. Rumah saya tuh kayak rumah panggung gitu ya Bunda. Biasanya tuh di bawah. Itu ada harimau katanya begitu. Iya, itu yang saya seperti itu. Makanya saya bilang dia selalu beri tanda. Seperti itu sahabat saya. Jangan pernah takut. Siapapun kita pasti kita ada leluhur. Siapapun
Yang penting yang menjaga kita adalah leluhur, tapi bukan makhluk-makhluk astral yang lain-lain. Ada juga sahabat saya, orang berteman dengan kuntilanak pun ada. Tapi jawaban saya jangan. Lebih bagus kita berteman, bersahabat dengan leluhur kita. Kenapa? Itu mereka lebih bermanfaat daripada kita berteman dengan makhluk-makhluk astral yang bagi saya tidak ada gunanya. Seperti itu saja sahabat saya. Terima kasih Mas Daniel Ya, Bunda, sama-sama. udah berkunjung ke tempat saya. Siapapun sahabat saya yang pengen berbagi cerita, pengen ngobrol, pengen sharing, pengen bertukar pendapat atau pengen tahu siapa yang menemani kalian, boleh silakan subscribe, kasih like, komen. Nanti teman-teman saya, tim saya yang akan menghubungi kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.